Konservasi lingkungan dalam perspektif Al-Maqasid Al-Syariah. Ayat-ayat lingkungan dan konsep pelindungannya di dalam Al-Quran dan Hadits pada dasarnya perlu penjelasan operasional melalui argumen-argumen fikih dan perangkat metodologinya, yakni usul al-fiqh. Karena itu, perspektif Al-Maqasid Al-Syariah dapat memperkaya basis impresi etis konservasi lingkungan. Pada pembahasan kali ini, konservasi lingkungan dalam perspektif Al-Maqasid Al-Syariah akan dibagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama, perspektif Al-Maqasid Al-Syariah, dan yang kedua, kontribusi hima dalam konservasi lingkungan. Yang pertama, perspektif Al-Maqasid Al-Syariah. Perspektif Al-Maqasid Al-Syariah dalam wacana konservasi lingkungan telah disinggung oleh Mustafa Abu Swai dan Yusuf Qaradawi. Mengikuti analisis kedua tokoh ini, para penulis belakangan memperkaya perspektif-perspektif maslahah sebagai prinsip Islam tentang konservasi lingkungan. Prinsip maslahah yang berintikan, kebaikan dan kemanfaatan memang menjadi prinsip yang amat relevan dalam seluruh pembicaraan syariah tentang konservasi lingkungan. Secara etimologis, kata maslahat berasal dari kata syaluha, yang berarti menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, bajik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Imam Al-Ghazali mendefinisi maslahat berarti mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara. Al-Ghazali menyatakan bahwa yang dimaksud maslahat adalah memelihara tujuan syariat. Maqasid al-syariah yang mencangkup 5 hal, yakni 1. Memelihara agama, 2. Memelihara kehidupan, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara keturunan, 5. Memelihara harta benda, dan yang menghindarkan dari hal-hal yang mengancam atau membahayakan mereka. Dari definisi Al-Ghazali tersebut di atas, maslahat terkait erat dengan maqasid al-syariah. Jika maslahat adalah konsep kebaikan yang diakui secara umum, maka maqasid al-syariah adalah unsur-unsur yang dicakup dalam konsep maslahat itu. Maqasid al-syariah adalah upaya untuk menegakkan maslahat sebagai unsur pokok tujuan hukum. Dalam konteks konservasi lingkungan, prinsip kerja maslahat dioperasikan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang dimanifestasikan dalam penjagaan atas 5 hal, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan properti. Yusuf Qaradawi mengelaborasi prinsip ini dengan menyatakan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, merusak lingkungan dan abai terhadap konservasi lingkungan sama dengan menodai kesucian agama serta meniadakan tujuan-tujuan syariah. Yusuf Qaradawi nampaknya mengembangkan konsep maqasid al-syariah dari Al-Shaitibi yang mengatakan bahwa pemeliharaan atas al-darurat al-khamsah adalah sebuah kemutlakan yang total yang meliputi pemeliharaan atas keberadaannya dan pemeliharaan atas kepunahannya. Di masa-masa belakangan, elaborasi maslahat terus mengalami dinamika dan berkesinambungan. Mustafa Abu Swai misalnya juga menggunakan konsep maslahat sebagai titik tilik memproteksi lingkungan. Dia memakai konsep ini dalam bingkai Al-Maqasid Al-Syariah. Mustafa Abu Swai memberikan tanggapan, yaitu kerusakan lingkungan mencegah manusia untuk memenuhi konsep wakil Tuhan di muka bumi. Sungguh eksistensi manusia yang paling penting sedang dipertaruhkan. Argumen tersebut mempertegas prinsip Al-Maqasid Al-Syariah dalam kontribusinya terhadap upaya global menanggulangi krisis lingkungan. Selain itu, prinsip Al-Maqasid Al-Syariah sebagai instrumen analisis fikih dapat diperkaya lagi ke unsur-unsur terkecil wacana fikih lainnya, misalnya dalam definisi-definisi baru tentang halal dan haram atau legal formal. Selanjutnya, di bidang kependudukan, konsep Al-Maqasid Al-Syariah
dan maslahat dapat menjelaskan secara argumentatif keharusan mengontrol kelahiran. Seperti diketahui masalah krisis lingkungan terkait dengan masalah kependudukan. Selanjutnya adalah konsep al-maqasid al-syariah dalam bidang kependudukan. Jumlah penduduk yang semakin tidak terkendali dapat mempengaruhi daya dukung bumi, sehingga akan menimbulkan krisis lingkungan karena terkait dengan kesediaan logistik pangan dan kebutuhan hidup layak lainnya. Memelihara lingkungan sebagai tujuan tertinggi syariah mengharuskan pada perubahan mendasar yang berorientasi pada fikih, teologi, dan doktrin-doktrin dalam Islam yang lebih mengarah ke ekologis. Dari disiplin ekologi dan ilmu perubahan iklim, konsep dalam konservasi lingkungan juga telah memperoleh bahan-bahan berarti, sehingga ini semua dapat menjadi bahan dalam merumuskan konsep-konsep utama melindungi lingkungan dari sisi Islam, utamanya dalam konsep al-maqasid al-syariah. Kemudian bahasan selanjutnya adalah kontribusi hima dalam konservasi lingkungan. Konsep hima sendiri dalam konservasi lingkungan adalah memiliki pengertian suatu tempat berupa tanah kosong atau mati di mana pemerintah atau kepala negara melarang orang untuk mengembala di tempat tersebut. Hima juga didefinisikan sebagai area yang dibangun secara khusus untuk konservasi satwa liar dan hutan, di mana ia merupakan inti dari undang-undang Islam mengenai lingkungan. Kontribusi hima dalam konservasi lingkungan seperti dalam hadis yang artinya adalah dari Sa'ab bin Justamah bahwa Nabi Muhammad SAW menjadikan nakis sebagai hima atau cagar alam, dan beliau bersabda, tak ada hima selain milik Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan menurut Bukhari, dari Sa'ab, hadis itu adalah tidak ada hima kecuali bagi Allah dan Rasulnya. Dan Sa'ab berkata, telah sampai kepada kami bahwa Nabi Muhammad SAW menjadikan nakis sebagai hima, dan Umar menjadikan Syaraf dan Rabazah sebagai hima pula. Hadis ini dikutip untuk memberi topangan teologis atau dasar teologis tentang adanya konsep hima dalam kerangka konservasi lingkungan. Hadis ini juga menunjukkan tradisi konservasi lingkungan di dalam Islam, khususnya pada dunia Arab yang kemudian dilegitimasi oleh hukum syariah dalam agama Islam. Berdasarkan hadis yang telah dijelaskan sebelumnya, Al-Syaukani kemudian menyimpulkan bahwa hima memerlukan keterlibatan seorang pemimpin. Dilihat dari teropong ekologi modern, konsep kawasan lindung atau hima cukup progresif dan sesuai dengan semangat global untuk melestarikan kawasan-kawasan lindung penyangga lingkungan. Konsep hima telah menjadi local wisdom yang berakar dari ajaran Islam dan merupakan bagian integral dari kajian fikih Islam. Ketika konsep hima tersebut memperoleh basis teologis, ia bisa menjadi global yang sejalan dengan meluasnya Islam ke seluruh dunia, yang artinya kearifan hima tidak lagi semata-mata milik tradisi Arab, tetapi telah menjadi milik Islam. Othman Abdurrahman Llewellyn memberikan pernyataan tentang konsep hima sebagai bagian dari konsep konservasi lingkungan di tingkat lokal dan memiliki akibat-akibat ekoteologis karena ia terkait dengan moral ajaran Islam. Beliau kemudian membuat 4 kriteria tentang hima, yakni yang pertama, ia harus diundangkan oleh pemerintahan Islam yang sah. Yang kedua, ia harus dibangun di atas jalan Allah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, ia tidak boleh menimbulkan kesulitan pada penduduk lokal. Yang keempat, manfaat-manfaat aktual yang dirasakan masyarakat harus lebih besar daripada kerugiannya. Konsep hima dapat menjadi pencegah dari hancurnya atau punahnya milik bersama, yang disebut sebagai The Tragedy of the Common oleh Gareth Hardin. Hima adalah salah satu kearifan yang basisnya bukan bersifat budaya atau historis tetapi juga bersifat teologis. Dengan didukung oleh argumen al-maqasid al-syariah dan maslahat, maka konsep hima dapat menemukan penguatan kapasitasnya dalam kontribusi terhadap upaya global konservasi lingkungan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa
Perspektif syariah tentang konsep konservasi lingkungan, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk mengatasi krisis lingkungan.